Mekanisme Antikythera yang berasal dari Yunani tidak hanya masuk dalam daftar salah satu artefak paling misterius. Artefak ini juga disebut-sebut menjadi penemuan besar selama sejarah. Artefak ini ditemukan 45 meter di bawah laut Pulau Antikythera di Yunani dan dianggap terlalu kompleks dan canggih untuk sebuah peradaban Yunani kuno. Lalu, apa itu Antikythera Mechanism? Dari mana alat itu berasal? Dan siapa yang membuatnya? Dari dalam reruntuhan kapal karam, sebuah objek misterius ditemukan dalam kondisi kotor dan berkarat. Belakangan, para peneliti berhasil merekonstruksi ulang desain benda tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sebuah komputer analog yang berusia lebih dari 2000 tahun. Pada tahun 1900, sebuah kapal berisi sekelompok penyelam dihadang oleh sebuah badai besar. Mereka baru saja mencari spon di Afrika dan dalam perjalanan pulang ke Yunani. Karena adanya badai, mereka kemudian melabuhkan kapalnya ke sebuah pulau bernama Antikythera di Mediterania sambil menunggu badai reda. Keesokan harinya, ketika cuaca cerah, sang kapten, Demetros Kondos, memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Ia memerintahkan para penyelam untuk melihat apakah ada spon yang bisa didapatkan. Mereka kemudian mengenakan perlengkapan dan masuk ke dalam air. Namun, bukan spon yang ditemukan, melainkan sesuatu yang lain. Di dalam dasar laut di sekitar situ, para penyelam melihat sebuah reruntuhan kapal yang belakangan diketahui berusia sekitar 2000 tahun. Mereka memeriksa keadaan di dalam kapal dan menemukan beberapa benda yang menarik. Ada patung, perhiasan, dan keramik. Lalu, mata mereka tertuju kepada sebuah benda yang awalnya dikira bongkahan besi atau batu. Di dalam satu sisinya terdapat sebuah roda. Karena ingin tahu, para penyelam tersebut membawa benda itu naik ke permukaan. Benda tersebut di kemudian hari dikenal dengan nama Antikythera Mechanism atau mekanisme Antikythera. Para penyelam itu tidak dapat menentukan jenis mekanisme yang ditentukan. Jadi, mereka membawanya ke Museum Athena untuk diselidiki. Objek tersebut terlupakan untuk sesaat lamanya. Pada tahun 1902, seorang arkeolog bernama Valerios Thais tertarik untuk memeriksanya. Ia menarik kesimpulan bahwa mesin tersebut sesungguhnya adalah sebuah jam astronomi. Kesimpulan ini tidak mendapatkan dukungan dari peneliti lain karena menganggapnya sebagai kemustahilan, mengingat kerumitan sebuah jam astronomi yang sepertinya tidak sesuai dengan perkiraan umurnya. Dengan demikian, belum ada konsensus yang dicapai berkenaan dengan identitasnya. Paul von Daniken. Daniken ini seorang penulis Swiss ya, yang terkenal dengan bukunya Chariots of God. Ini buku bagus banget kawan-kawan. Jadi kalian bisa juga nanti mencari dan membacanya. Jadi si von Daniken juga pernah menyinggung artefak ini dan menyebutnya sebagai planetarium skala kecil. Menurut penelitian awal, mekanisme Antikythera kemungkinan dibuat pada tahun 140 sampai 100 sebelum Masehi. Sedangkan jam astronomi sendiri baru diciptakan 41 abad kemudian di Eropa. Jika memang mekanisme Antikythera adalah sejenis jam astronomi, artefak tersebut berada pada masa yang sangat salah. Setelah kesimpulan Valerios Thais, mesin ini tidak menjadi objek penelitian yang lebih serius hingga hampir 50 tahun. Pada tahun 1951, Derek J. de Sola Price, seorang sejarawan sains dari Inggris, memutuskan untuk meneliti kembali mesin tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya pada tahun 1959 dengan judul An Ancient Greek Computer. Dari hasil penelitiannya, Price percaya bahwa mekanisme Antikythera sesungguhnya adalah sebuah alat untuk menghitung pergerakan bintang dan planet. Ini membuatnya menjadi komputer analog pertama yang pernah dibuat. Kesimpulan Price tidak jauh berbeda dengan Steins. Namun, bagaimana cara kerjanya tetap menjadi misteri tersendiri. Pada tahun 1971, Price yang telah menjadi profesor sejarah sains di Yale University
bekerja sama dengan Charalampos Karakalos, seorang profesor fisika nuklir di pusat penelitian Demokritos di Yunani untuk meneliti kembali mekanisme Antikythera. Karakatos menggunakan sinar X dan gamma untuk mengetahui desain dan konfigurasi mekanisme tersebut. Terbukti, penggunaan teknologi semacam ini memberikan informasi yang sangat penting bagi pemahaman cara kerja mekanisme tersebut. Pada tahun 1974, Price mempublikasikan Gear from the Greek, The Antikythera Mechanism, a Calendar Computer from CA80BC. Dalam publikasi itu, ia juga mempresentasikan cara kerjanya. Setelah presentasi Price, beberapa peneliti lainnya juga melakukan rekonstruksi ulang dan menemukan berbagai informasi baru. Setelahnya, baru pada tahun 2008, ketika teknologi X-ray tomografi digunakan, para peneliti mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenainya, termasuk menemukan keberadaan enkripsi yang sebelumnya tidak terlihat. Mekanisme tersebut ternyata memang sebuah peralatan astronomi yang bisa digunakan untuk memprediksi fase-fase bulan dan posisi planet dengan tingkat kerumitan yang luar biasa. Jika kita menggerakkan tuas di sisinya, paling sedikit 30 roda bergigi di dalamnya akan berputar dan memberikan informasi yang kita inginkan. Bahkan, kita bisa mengatur preferensi kita, seperti kalender apa yang ingin digunakan. Jika kita memilih tanggal tertentu, mekanisme itu akan menunjukkan kepada kita informasi-informasi penting yang berhubungan dengan tanggal tersebut. Misalnya, apakah tahun ini tahun Olimpiade? Kapan gerhana bulan berikutnya akan terjadi? Dan di mana posisi 5 planet berada? Pada saat itu, baru 5 planet ya yang mereka ketahui, makanya hanya 5 posisi planet yang bisa ditentukan. Lalu singkatnya, mekanisme tersebut memang bekerja seperti sebuah komputer dan ini sangat luar biasa. Jadi von Daniken tidak salah ketika menyebut benda ini sebagai planetarium skala kecil. Lalu jika Daniken memang benar, apakah mekanisme ini merupakan bagian dari teknologi yang diberikan oleh suatu kecerdasan yang luar biasa? Seperti makhluk terestrial, atau mungkin juga alien. Kesimpulan mengenai alien adalah sebuah kesimpulan yang terlalu jauh. Mungkin dikarenakan Daniken tidak meneliti perkembangan ilmu pengetahuan pada masa konstruksi mekanisme tersebut. Kalau begitu, apa penjelasan yang paling mungkin untuk artefak yang luar biasa ini? Dan siapa yang membuatnya? Hasil pemeriksaan X-ray tomografi yang menemukan enkripsi pada mekanisme tersebut sepertinya juga memberikan petunjuk mengenai siapa orang yang mungkin telah membuatnya. Di antara enkripsi yang terbaca, terdapat nama-nama 12 bulan yang ada pada kalender kuno. Menurut Tony Fred dari Antikythera Research Project, nama-nama bulan ini ternyata berasal dari Korintus. Korintus ini adalah sebuah kota ya, sebuah kota di Yunani yang pernah jadi salah satu kota terbesar lah di daerah Onesos gitu ya, di kawasan tengah selatan negara Yunani. Kota ini sendiri kan didirikan pada zaman Neolitikum, jadi sudah lama banget itu, sekitar 6000 sebelum Masehi. Berarti ini ada kemungkinan nih kalau mesin ini itu kita bisa melacaknya pada era itu. Ada siapa tokoh-tokoh jenius pada masa itu. Pada sekitar tahun itu ada salah satu nama jenius Yunani yang sangat terkenal, yaitu Archimedes. Para peneliti sepakat dengan satu hal. Mekanisme ini dibuat berdasarkan teori astronomi dan matematika yang dikembangkan oleh para pemikir Yunani masa lampau. Sehingga kemungkinan besar memang berasal dari Yunani. Tapi yang menjadi pertanyaan dari tadi, siapa yang membuatnya? Ya kan? Kita kan juga bingung. Awalnya banyak spekulasi mengenai hal ini. Jacques Cousteau, seorang penyelam legendaris, pernah memeriksa lokasi penemuan mekanisme Antikythera. Koin tersebut berasal dari kota kuno Pergamon. Nah, kota Pergamon ini juga ada di daerah Yunani ya.
Yunani kuno di Mysia, sebelah barat laut Anatolia, 16 mil dari laut Aegea. Letaknya itu ada di ujung sisi utara sungai Kaikus dan barat laut kota Bergama di Turki. Jadi ini merupakan tempat keberadaan perpustakaan Pergamon. Di tempat ini berbagai media teks, seni, dan ilmu pengetahuan disimpan dengan rapi. Jadi, ada spekulasi bahwa mekanisme ini berasal dari kota Pergamon. Spekulasi lain muncul berkenaan dengan artefak lain yang ditemukan di dalam reruntuhan kapal, yaitu vas yang bergaya Rhodian. Jika memang demikian adanya, kemungkinan mekanisme tersebut berasal dari pulau Rhodes di Yunani. Dan cendekiawan yang ahli dalam bidang astronomi dari kota tersebut adalah Posidonius dan Hipparchus. Pada masa itu, pulau tersebut memang terkenal sebagai pusat astronomi dan mekanika. Namun, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, nama-nama bulan yang tertulis pada mekanisme tersebut ternyata memiliki kesesuaian dengan kalender dari Iliria dan Epirus di barat laut Yunani, serta pulau Corfu. Dan 7 di antara nama-nama bulan pada mekanisme tersebut menunjukkan adanya kaitan dengan Syrakus. Syrakus ini termasuk koloni daerah Korintus tadi ya. Archimedes yang meninggal pada tahun 212 sebelum Masehi tinggal di Syrakus. Mungkin selama ini kita hanya mengetahui Archimedes dalam kaitan dengan episode bak mandi yang begitu fenomenal ya, ketika dia sedang berpikir di dalam bak mandi dan tiba-tiba dia berteriak Eureka. Nah, itu pasti teman-teman pernah pelajari tuh waktu sekolah dulu. Namun hanya sedikit yang mengetahui bahwa ia sesungguhnya adalah pemikir yang sangat brilian. Ia menciptakan planetarium yang menghitung pergerakan planet, dan ia juga pernah menulis makalah mengenai mekanisme astronomi. Dari catatan-catatan kuno pun kita bisa mengetahui bahwa mekanisme Antikythera kemungkinan memang telah dibuat olehnya. Seperti misalnya Cicero, dia itu filsuf Romawi ya, abad ke-1. Dia pernah menyinggung mengenai 2 mesin yang dianggap sebagai planetorium yang bisa memprediksi pergerakan matahari, bulan, dan planet. Menurut Cicero, keduanya dibuat oleh Archimedes yang dibawa ke Roma oleh Jenderal Marcus Claudius Marcellus setelah kematian Archimedes saat pengepungan Syrakus pada tahun 212 sebelum Masehi. Jenderal Marcellus sangat mengagumi Archimedes, bahkan 2 mesin tersebut adalah benda satu-satunya yang diambil sebagai rampasan perang. Deskripsi ini mungkin juga bisa menjelaskan mengapa artefak lain yang ditemukan di dalam reruntuhan kapal berasal dari kota yang berbeda-beda. Bisa jadi pedagang Romawi telah mengumpulkan berbagai benda dari Yunani dan membawanya ke Roma. Papus dari Alexandria juga pernah menyinggung mengenai manuskrip Archimedes yang sekarang hilang, mengenai konstruksi mesin semacam ini. Teks-teks kuno lain juga mendeskripsikan banyak penemuan Archimedes seperti odometer, model yang sama yang digunakan oleh bangsa Romawi dan pernah disinggung oleh Vitruvius, seorang arsitek Romawi kuno. Desain Vitruvius ini kemudian digunakan oleh Leonardo da Vinci untuk membuat odometernya sendiri. Selain oleh Cicero, mesin Archimedes ini juga pernah disinggung oleh penulis Romawi lainnya seperti Lactantius, Claudius, dan Proclus di abad ke-4 dan ke-5. Menariknya, Cicero juga menyinggung bahwa temannya yang bernama Posidonius telah membuat mesin semacam ini yang juga mampu memprediksi pergerakan matahari, bulan, dan planet. Karena itu tadi ya, pada awal kan ada yang berspekulasi tuh bahwa mungkin yang bikin mesin ini, mekanisme ini tuh dibuat oleh Posidonius, karena si Cicero itu juga pernah menyinggung itu. Jika Cicero benar, berarti teknologi semacam ini sudah ada sejak abad ke-3 sebelum Masehi, yang juga berarti bahwa mekanisme Antikythera bukanlah sebuah out of place artefak. Ini maksudnya ini sebuah artefak untuk kepentingan sejarah, arkeologi, atau paleontologi yang ditemukan dalam konteks yang tidak biasa, yang menantang kronologi sejarah konvensional dengan kehadirannya dalam konteks itu.
Jadi artefak semacam itu mungkin tampak terlalu maju lah untuk teknologi yang diketahui pada masa itu. Jadi sesuatu yang aneh kalau ada suatu teknologi yang pada waktu itu tidak mungkin tapi ada. Jadi tidak ada alasan untuk mengiranya sebagai teknologi pemberian alien karena ilmu pengetahuan pada masa pembuatannya sebenarnya sudah sangat maju. Jadi, berdasarkan pelacakan sejarah dan dicocokkan dengan hasil riset-riset para ahli yang meneliti Antikythera mechanism, dapat disimpulkan jika benda tersebut merupakan alat untuk menghitung pergerakan bintang dan planet. Dan alat itu merupakan sebuah alat yang sangat lazim pada zaman itu. Karena ilmu tentang astrologi pada masa itu memang sedang berkembang pesat di sana, di Yunani ya. Dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh jenius dan brilian seperti Archimedes dan Posidonius yang hidup di masa itu. Jadi ya kesimpulannya mungkinlah benda itu dibuat pada era itu karena Archimedes ternyata terbukti bisa dan itu bisa dibuktikan dalam catatan-catatan sejarah. Oke, sekian pembahasan pada episode kali ini. Dan kita akan bertemu lagi pada episode-episode selanjutnya yang tentunya dengan misteri-misteri yang lebih seru. See you!